Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini kita masuk episode 1049. Mari Pak Andris kita mulai. Ya, dari pria usia 68 tahun, jemaat online. Sudah menikah di Jakarta, Pak. Yohanes pasal 16 ayat 7, jika aku dalam kurung Tuhan Yesus pergi, aku akan mengutus dia, dalam kurung Bapak Yahweh. Bagaimana posisi Tuhan Enggak, Yesus? mengutus dia ini Roh Kudus, bukan Bapak Iya, Yahweh. Terus, bagaimana posisi Tuhan Yesus di sini? Apakah Yesus diizinkan mengutus Bapa karena Bapa greater than Jesus? maksudnya mengutus dia itu Ya, Roh Kudus. Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga di ayat sekitar Yohanes ini, aku akan mintakan Roh Kudus dari Bapa, Dari Bapa. bukan dari Yesus. Ya, cukup jelas itu ya. Jelas, Pak. Oke, mungkin yang menanya kurang perlu teliti lagi Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Itu yang saya bisa jawab. Amin. Terus, Selanjutnya dari pria usia 38 tahun sudah menikah, memiliki satu anak di Riau. Shalom Pak Erastus, saya tinggal di Riau, punya anak satu. Status saya pisah ranjang sama istri sudah 6 tahun dan saya tak pernah bergereja selama itu. Saya bercerita dulu Pak. Tahun 2016, saya cekcok dengan istri saya gara-gara dia berhubungan di Facebook sama mantannya. Dan saya tegur supaya dia tidak berhubungan lagi, walaupun hanya di dunia maya. Karena dulu, waktu sebelum kami suami istri, mereka sudah pernah berhubungan badan. Makanya saya larang. Dan mantannya ini pun sudah pisah juga sama istrinya. Mereka sudah punya 2 anak. Singkat cerita, saya sangat kesal karena dia tidak mendengarkan saya. Sering saya dengar mereka ditelepon, panggil sayang-sayang, dan hati saya terasa terbakar, cemburu dan dendam. Padahal saya sudah menerima dia dengan tulus, walaupun keadaannya begitu. Dan akhirnya dia memilih pindah rumah dan kos, tapi masih di sekitar tempat tinggal kami. Dia meninggalkan anaknya yang berumur 3,5 tahun. Hati saya sangat hancur dan menangis setiap malam. Dan terus berdoa pada waktu malam, terus baca. kalau saya ingin membunuh dia. Pada malam itu ya. Iya, malam itu. Tapi saya tidak sengaja membuka YouTube dan jumpa khotbah Bapak dan saya tersentuh. Akhirnya saya mengalah dan menjemput dia. Tapi dia tak mau lagi. Bahkan orang tua saya sudah saya minta datang dari kampung supaya kami dipersatukan kembali, tetapi dia tak mau lagi. Bertambahlah sakit hati saya. Karena saya begitu membenci dia, saya seakan-akan menjadi takut sama dia. Saya tak berani bertemu dia lagi dan bahkan lidah saya sesak. Seakan mau mati rasanya kalau jumpa sama dia. Akhirnya saya pulang kampung bersama anak saya dan dalam hati saya ingin tunjukkan sama dia bahwa saya bisa membesarkan anak saya. Tapi selama ini saya seakan-akan tidak diberkati Tuhan. Ini pedih sekali loh. Iya, Pak. Pulang kampung tanpa istri, sedih sekali. Terus, Saya terus mengikuti Abam dan terus mendengar khotbah Pak Erastus. Saya tidak percaya lagi sama pendeta lain selain Pak Erastus. Dan akhirnya saya sadar setelah membaca Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya teringat sama istri saya untuk minta maaf, supaya rasa pahit ini lepas. Tetapi dia sudah tidak mau lagi berbicara dengan saya. Padahal saya ingin minta maaf. Tapi dia hanya bilang lewat SMS bahwa dia sudah memaafkan saya. Pak, apa yang harus saya perbuat? Di sisi lain, saya juga mau balikan karena dia belum menikah. Tapi jikalaupun harus cerai sah, setidaknya kami bisa berkomunikasi dengan baik. Anak saya pun sudah tidak mengenal ibunya lagi. Sekarang anak saya sudah berumur 9 tahun. Mohon sarannya Pak, biar kepahitan ini lepas. Terima kasih Pak dan semua tim Abam atau GSKI. Tuhan Yesus memberkati. kamu pria yang cukup takut akan Tuhan. Dan saya salut ya. Yang pertama, sebenarnya kamu tidak perlu minta maaf. Karena kamu tidak salah, kecuali kamu pukul dia. Jadi kamu tidak perlu minta maaf, nanti dia merasa bahwa kamu bersalah. Padahal dia yang salah, bukan kamu. Ya, Pak. Ya.
Kalau kamu mau mengucapkan minta maaf, kalimatnya adalah jika ada salah dari pihak saya. Bukan saya minta maaf, kamu nggak punya salah, dia yang salah. Oke, yang kedua, hendaknya kamu sudah menyampaikan ajakan untuk kumpul. Sudah ya? Kamu sampaikan lagi, saya akan menunggu kamu. Kalimat itu kamu sampaikan. Dan saya siap menerima kamu apa adanya. Dan nomor telepon saya ini terbuka untuk kamu 24 jam. Sampaikan itu. Setelah itu kamu diam. Jangan hubungi dia. Kamu hanya berdoa saja. Sebab masalah ini hanya Tuhan yang bisa lakukan. Mudah Allah lakukan. Tiba-tiba dia sakit, tidak bisa bangun. Kecelakaan, kakinya diamputasi, dan banyak hal yang bisa terjadi. Dan dia mencari kamu. Atau kalaupun dia hidup bersama dengan seorang pria, dan pria itu ternyata KDRT, narkoba, banyak utang, dia diperas, dia baru tahu bahwa kamu jauh lebih baik. Tunggu, dia balik, meng-SMS kamu dan dia minta balik. Sementara ini kamu ikut doa pagi bersama saya jam 5 WIB, ikuti khotbah saya terus, ampuni dia. Pasti kamu sudah bisa mengampuni. Ya. Dan ingat bahwa sebenarnya dia juga tidak ingin berkeadaan seperti ini. Dia tidak pernah bercita-cita mau berkhianat dan meninggalkan suami dan anaknya. Setan yang membuat dia begitu. Jadi pandanglah dia sebagai orang sakit, pasien, atau orang terbelenggu. Kamu harus tetap setia kepada Tuhan. Usiamu memang masih 38. Jangan berpikir mau menikah dulu, ya. Kau masih berstatus suami istri ini, ya? Iya, Pak. Belum bisa kan? Ingat, status kamu masih suami istri. Kalau kamu menikah, kau melanggar hukum, ya. Oke. Saya kira itu jawabannya. Kau masih punya saudara kami semua. Tuhan berkati. Selanjutnya wanita usia 49 tahun sudah menikah dari Taiwan, Jemaat International Rehoboth Fellowship. Wow, keren ya. Terus. Shalom buat Bapak Rohani, saya dan semua tim Truth ID dan GSKI. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai pelayan Bapak selalu. Amin. Pak, bolehkah saya berkata sekali lagi? Mungkin akan terkesan naif dan bodoh, dan juga mohon maaf sebelumnya. Yang saya ingin tanyakan adalah, Bapak sering menghimbau dan menganjurkan kita untuk melakukan gerakan hidup kudus 24 jam. Itu berarti kita harus berusaha untuk selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Apakah di sini juga bisa saya artikan untuk berpuasa dari segala hawa nafsu kita, Pak? Bukan berpuasa atas segala hawa nafsu kita, tetapi mematikan hawa nafsu. Bukan puasa. Puasa itu kan nggak makan, nanti makan lagi. Mematikan itu tidak berbuat dosa lagi. Oke, teruskan. Dan jika iya, selain puasa yang kita lakukan selama ini, kehidupan kita sehari-hari bisa saya maksudkan sebagai puasa, Pak? Kalau dosa itu harus dimatikan, bukan dipuasain nanti dilakukan lagi. Kalimatnya mestinya begini, aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Kalimatnya itu, walaupun bisa saja salah, bisa jatuh lagi, tapi harus punya prinsip, aku tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Jadi bukan puasa dosa, tapi tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Sebab selain mengurangi nafsu kuliner, kita makan, minum, dan sebagainya, terutama adalah mematikan semua atau kodrat dosa yang masih melekat di dalam diri kita. Ini benar. Saya belum membaca tulisanmu, ini baru saya baca. Terus, Ya, mohon penjelasannya, Pak. Maaf jika pertanyaan saya naif dan bodoh. ini bukan naif. Ya. Ini pertanyaan yang benar-benar menunjukkan kamu haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih buat setiap jawaban dan firman yang Bapak banyak sampaikan selama ini kepada saya, khususnya walau hanya bisa saya nikmati melewati YouTube saja. Saya semakin rindu menjadi anak Bapak yang benar. Sekalipun saya tahu Pak sulit dan sukar sekali, sebab jujur saya sering jatuh bangun dan terkadang putus asa dengan diri saya yang masih lemah ini. Tapi Bapak terus mengingatkan saya dan ini memacu saya untuk terus bangkit dan berjuang. Terima kasih Pak, sehat selalu. Saya dan kamu semua masih perlu Bapak, kami semua maksudnya Pak. Perlu Bapak banyak bimbingan Bapak. Ya, dari
pernyataan-pernyataanmu di tulisan ini menunjukkan kamu sedang dalam proses, sedang dalam pergumulan. Jalan terus. Kalau orang tidak dalam proses, dia tidak bisa berkata, sulit sekali Pak jatuh bangun. Iya, dia tidak pernah berjuang. Saya mengalami yang kamu alami. Ayo berjuang terus ya. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari pria usia 52 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Tangerang, Jemaat GSKI Jakarta. Shalom Pak Erastus dan tim Abam yang selalu rendah hati dan luar biasa baik hatinya. Pak Erastus adalah seorang nabinya Allah bagi saya. Karena tidak pernah saya melihat sosok atau figur nabi pada hamba Tuhan manapun. Saya termasuk yang tidak gampang percaya sama hamba Tuhan. Waduh, Pak, ini kalimat bikin seperti pistol di kepala saya ya. Harus benar-benar hidup saya sesuai dengan yang dikemukakan. Ini tidak mudah ya. Pak, ada beberapa pertanyaan yang sampai sekarang ini saya belum mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Penantian panjang yang akhirnya saya yakin hanya Pak Eras yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Awalnya saya harus menceritakan bagaimana saya menjadi pengikut Kristus. Pada waktu umur 8 tahun, malam hari, setiap mau tidur, saya diganggu setan-setan. Saya tidur di atas ranjang susun. 2 kakak saya pulang selalu tengah malam. Jadi saya sendirian di kamar belakang yang dekat dengan sumur, yang airnya selalu digunakan untuk mandi. Lampu saya biarkan menyala dan hanya ada keheningan mencengkram. Sebagai gangguannya, ranjang yang bawah selalu digoyang-goyang dan ada bunyi seperti kuku yang dijentikan. Saya ketakutan dan menangis dalam diam. Tidak bersuara, hanya air mata mengalir di pipi saya. Kamar sebelah ada papa mama saya dan adik saya. Tapi saya tidak lari pindah ke kamar mereka. Saya hadapi walau takut. Di rumah saya ada pajangan ayat firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 7. Dari sinilah saya mulai memanggil nama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan saya mau tidur, capek Tuhan. Dan sekejap saja langsung tertidur sampai pagi. Setiap malam seperti itu Pak. Inilah awal saya jadi Kristen. Ya, ini Tuhan lindungi dia. Pasti malaikat melindungi. Waktu berkata, saya mau tidur, dia bisa tidur. Pasti malaikat lindungi. Kalau tidak, dia masih bisa diganggu. Digoyang-goyang, badannya ditarik-tarik, selimutnya ditarik, atau bunyi gaduh. Iya, Pak. Ini malaikat pasti lindungi. Malaikat lindungi Anda. Luar biasa ya, kesaksian ini ya. Terus pernah suatu malam saya duduk di ruang tengah. Saat itu saya sendirian, tidak ada orang sama sekali di rumah. Saya sedang membaca buku. Dari belakang rumah keluar pocong. Kain kafannya tidak putih bersih tapi kuning bercak coklat tanah. Saya terkesima melihat penampakan seperti itu melompat-lompat keluar ke pintu depan dan menghilang. Dan akhirnya saya lari keluar rumah menunggu yang lain pulang. Sekitar pertengahan tahun 90-an, saya pernah part-time kerja sore hari di sebuah gedung di daerah Jakarta. Selesai bekerja jam 23.00, jam 11 malam. Ya. Saya tidur di pojok ruangan kantor di karpet. Tengah malam di telinga saya ada suara berteriak, "Wey." Saya membuka mata dan melihat tidak ada orang di ruangan itu. Saya bangun dan keluar ruangan. Ternyata mereka semua tidur berbaris dan hanya saya di ruangan itu. Ternyata mereka semua tidur berbaris. Mereka itu siapa? Teman-temannya? Wah, kalau dari Terus lalu saya masuk. Lalu saya masuk kembali ke dalam ruangan kantor itu dan duduk di bangku direktur. Pak, tiba-tiba saya diterkam sesuatu yang tidak kelihatan. Saya dicekik sampai kepala saya mendongak ke langit-langit ruangan. Saya tidak bisa bernafas. Yang saya tahu adalah usir setan dalam nama Yesus. Saya berusaha teriak dalam nama Yesus, malah saya makin dicekik dengan kuat. Beberapa kali saya tengking dalam nama Yesus, tetap tidak bisa, Pak. Yang tidak, suaranya nggak keluar kali ya. Atau keluar pelan, terus kan. Lalu ada suara yang sangat jelas dan lembut di dalam hati saya, in the name of Jesus. Spontan saya teriak walau saya agak susah karena dicekik. In the name of Jesus. Ketika itu juga terjadi ledakan di depan mata saya seperti kertas terbakar hangus dan ada bara api yang memudar. Kertas terbakar itu berputar-putar, makin lama makin kencang dan hilang. Saya terkesiap
Saya masih sadar dan bukan ngelindur. Setelah kejadian tersebut, saya punya keberanian berlipat-lipat menghadapi kegelapan. Pertanyaan saya, suara siapakah itu? Roh Itu Kudus kah? pasti suara Roh Kudus. Dan memang Anda dari kecil seperti memiliki keistimewaan supranatural untuk bisa mendengar, melihat roh-roh jahat. Dan ini juga dimiliki oleh beberapa orang. Seandainya waktu itu Anda kenal saya bisa tutup mata anak-anak seperti itu dalam nama Yesus dan tidak perlu melihat. Tetapi tidak apa-apa. Saya melihat bahwa Anda memang dilatih Tuhan. Saya kok ada kecurigaan, atau praduga ya. Anda memang mau dipersiapkan Tuhan menjadi seorang yang bisa melayani pelayanan pelepasan. Iya, pengalaman ini akan membuat Anda mampu melakukan pelayanan pelepasan. Waktu kecil juga saya pernah melihat penampakan semacam ini. Waktu saya masih kecil. Dan ternyata saya setelah dewasa ini saya menjadi orang yang bisa melakukan pelayanan pelepasan. Saya pernah melihat makhluk dengan mata besar waktu kecil. Saya pernah melihat seperti cahaya cas ya di atas rumah. Dan yang lain-lain. Dari kecil. Ya, waktu saya masih muda tinggal di satu tempat, berkali-kali saya diganggu dan terang-terangan saya mengalami penyataan dari kuasa gelap. Ya, oke, teruskan. Pertanyaan kedua. Ada orang pintar yang disebut Pak D, sudah berusia lanjut. Teman saya bilang ke Pak D untuk membaca saya, Pak. Dia seperti kebingungan dan akhirnya dia tarik lengan baju saya dan menunjuk tai lalat di lengan saya. Dia bilang, ini kamu jangan marah atau emosi karena macan yang di dalam kamu keluar dan orang bisa ketakutan kamu dititip orang pintar dari keluarga kamu. Pak, beberapa hari kemudian si Pak D meninggal dunia. Pertanyaan saya, Pak, yang di dalam saya ini kodam macan putih atau roh Tuhan? Ya, mungkin dia bukan macan, singa kali. Singa dari Yehuda juga kayak macan. Itu Yesus maksudnya. Kok saya nggak yakin kamu dikuasai kuasa gelap, karena waktu kamu diganggu, kamu berdoa minta Tuhan tolong, yang menjaga kamu malaikat. Kalau kamu memanggil setan, tentu kamu urusan dengan setan, ternyata dengan Tuhan kamu berurusan. Seperti yang ada suara in the name of Jesus, itu pasti dari Tuhan. Karena saya tidak pernah berurusan dengan dunia hitam. Ya. Mungkin Bapak bisa melihat dengan mata batin Bapak yang dibukakan Roh Kudus. Bila saya ada kekuatan dari luar Tuhan, saya minta dilepaskan, Pak. Banyak kejadian-kejadian aneh yang bila saya tuliskan, tim Abam lelah membacakannya. Oh enggak, saya senang membaca ini karena memang saya pelayan Tuhan dari muda itu ada di sekitar okultisme. Dan banyak cerita saya mengenai hal ini. Ya, ada kejadian-kejadian yang saya alami di dalam alam supranatural. Ya, terus? Saya yakin hanya Bapak yang bisa menembus isi di dalam saya. Dan apa yang terjadi kepada Pak D tiba-tiba meninggal setelah dia membaca dan melihat yang ada pada saya. Nah, yang itu saya tidak bisa menjawab. Karena Pak D-mu meninggal, mungkin sudah tahu umurnya. Atau kalau Pak D-mu bukan orang Kristen, milik kuasa gelap, ya dia dijemput dengan memberikan pernyataan itu. Ada titipan macan itu ya. Itu mungkin bukan macan, kalau saya yakin itu singa dari Yehuda, lion from Judah. Oke, terus. Saya dari remaja selalu mencari kebenaran Tuhan dan mengisi hampir setiap hari dengan ibadah di gereja. Ada 2 bahkan 3 gereja yang saya ikuti. Loh, iya kan? Terus? Saya baca Alkitab dan renungan dalam kurung 4 jenis setiap pagi. Oh ya Pak, satu lagi biar Bapak dapat data lebih lengkap. Ada wanita teman saya yang menyantet saya dengan ilmu pelet. Selama 3 hari jantung saya berdegup kencang, damai sejahtera hilang, dan saya kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah doa semalam suntuk, semua kembali normal. Beberapa hari kemudian ada orang datang kasih kabar, wanita tersebut dia jadi gila, dan orang itu mengajak saya untuk menjenguk.
Benar Pak, wanita itu masuk rumah sakit Oh iya, jiwa. ketika dia mengirim kuasa gelap, lalu kuasa gelapnya berbalik, dia bisa gila. Jadi yang ada pada Anda ini bukan roh jahat. Makanya tadi saya katakan, Anda ini jangan-jangan dipanggil untuk menjadi pelayan pelepasan. Oke, teruskan. Saat bertemu, dia bermanifestasi, berubah-ubah sikap, jadi Dewi Kuan Yin, lalu jadi ular, dan perkataannya cabul. Setelah pulang dari sana, saya cek-recek ke temannya dan telusuri kejadiannya. Akhirnya saya tahu dia mengirim ilmu hitam ke dalam saya. Nah, mengapa dia mengirim? Coba teruskan baca, kita belum baca ini. Tolong saya Pak, agar saya tahu maunya Tuhan dalam sisa hidup saya ini dan melayani dia dengan benar dan maksimal. Mungkinkah saya bisa melayani Tuhan di bagian okultisme? Ah iya kan? Ini belum saya baca. Belum saya baca. Ini dia Tuhan kasih. Coba teruskan. Bila ya, saya mau Pak. Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih Pak Erastus. Selalu sehat dan kuat, terus menolong umat yang banyak dalam pergumulan dan masalah-masalah yang dihadapi saya. Ini jemaat kita loh. Ini bisa dilatih untuk menjadi tim pelayanan pelepasan. Karena tidak banyak orang yang bisa melayani pelayanan pelepasan. Kayaknya dari kecil dia udah dipersiapkan itu. Dan dari kecil juga saya memang beberapa kali mengalami ini. Oke, teruskan yuk. Selanjutnya dari wanita usia 43 tahun, janda, 4 anak dari Blitar. Ini pertanyaan Trinitas dan memang menjawab Trinitas atau pertanyaan mengenai doktrin kita masukkan di ABAM sekarang, digabung. Oke, teruskan. Shalom Pak Eras dan tim ABAM yang saya kasihi. Saya mau tanya tentang Matius 24 ayat 3 sampai 14. Salah satu pendeta ternama dari gereja besar di Surabaya pada khotbahnya saat menerangkan ayat-ayat di atas mengatakan bahwa penderitaan di 3,5 tahun saat akhir zaman itu tidak dialami oleh orang-orang pilihan. Zaman itu terjadi sesudah resurrection. Kebangkitan. Terus. Lalu ayat 9 itu bagaimana hubungannya dengan pernyataan pendeta tersebut ya Pak? Saya tidak paham. Mohon pencerahannya Pak Eras. Terima kasih. Oke. Sebelumnya. Sebenarnya 3,5, 6 tahun, 6 itu simbolis. Ya Pak. Itu tidak boleh diartikan secara harfiah. Dan banyak orang Kristen yang menerka-nerka. Sebenarnya aniaya itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Kalau mau bilang 3,5, kalau Yesus sekitar tahun 30 naik ke surga, karena yang benar itu Yesus itu lahir tahun 4 sebelum Masehi, tahun 4 abad. Itu Yesus naik ke surga itu tahun 30. Tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh dunia. Itu 3,5. Jadi itu kalau masa aniaya 350 tahun itu 3,5. Sudah berlaku waktu itu. Nah, sebaiknya kita tidak membuat hitungan-hitungan. Yang jelas begini, dunia ini akan makin jahat, dunia makin rusak, perang, gempa, erupsi, dan lain sebagainya. Lalu Tuhan datang, kita dijemput. Itu yang paling tepat. Nggak usah lagi bicara soal tribulation, penganiayaan. Penganiayaan itu sudah terjadi dan masih berlangsung untuk beberapa tempat. Makanya Kitab Ayub mengatakan ada yang ditentukan untuk menderita, kena pedang, ada yang tidak. Tapi yang penting itu ketekunan orang percaya. Entah kamu teraniaya secara fisik maupun tidak, yang penting tekun. Jelas ya? Jelas, Pak. Udah gitu saja. Teruskan. Selanjutnya wanita usia 28 tahun sudah menikah dari Kalimantan, jemaat dari gereja persekutuan kayaknya Pak. Ya, ini semua jemaat Okiwini. Iya. Banyak kan jemaat Okiwini. Terus Shalom Pak. Mohon bantu jawab pertanyaan yang menjadi pergumulan saya saat ini. Apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengasihi suami saya saat saya sudah tahu bahwa dia gay? Bagaimana saya boleh menjadi penolong bagi suami saya untuk menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan salah, berhubungan karena suami saya berhubung
Karena suami saya orangnya keras dan tidak bisa diberi masukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Usia masih 28 tahun. Kamu ajak bicara baik-baik. Kalau dia menikah kepada kamu hanya karena mau status, supaya keadaan yang gay itu tidak diketahui orang, kamu tidak meneruskan perkawinan itu. Tapi kalau dia bisa disembuhkan dan mau diajak sembuh, teruskan perkawinan itu. Oke? Sementara itu yang saya bisa jawab. Kalau dia punya niat untuk sembuh, kamu bisa mengobati dia. Kalau tidak, percuma. Oke, jelas itu ya. Nanti kamu tanya lagi, sampaikan perkembangannya ya. Kasihan kamu. Oke, kasihan wanita ini. Oke, teruskan. Selanjutnya wanita usia 26 tahun sudah menikah di Jakarta, Jemaat GSKI Rehoboth MAG. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono beserta tim ABAM. Saya dari kecil selalu dibiasakan berpikir kritis. Ketika saya tahu sesuatu, di pikiran saya selalu muncul banyak pertanyaan dan saya baru bisa terpuaskan kalau pertanyaan saya terjawab semua. Kebiasaan berpikir seperti itu melekat pada saya sampai sekarang. Namun setelah saya menikah, beberapa kali saya mendapati suami saya berbuat salah. Dan ketika dia menjelaskan alasannya, kadang penjelasannya bohong dan tidak masuk akal, tidak masuk di logika. Namun cara berpikir saya ini selalu menimbulkan perdebatan dengan suami saya. Ketika dia bertanya apa yang ada di pikiran saya, dia marah dan meminta saya untuk percaya dan patuh saja. Tidak selalu apa yang kita pikirkan kita ucapkan. Karena tidak semua orang bisa diajak berbicara. Suamimu itu model orang yang tidak bisa diajak berbicara dan punya pride tinggi. Ini akan menjadi masalah rumah tanggamu kalau kau masih punya karakter itu. Jadi kamu harus pakai jurus saya, nak, 3D. Diam. Tidak selalu mesti didebatkan. Dia bohong, dia naif, kamu diam saja. Karena ada hakim Tuhan. Ya, tidak usah kamu yang menelanjangi dia. Biar Tuhan yang menelanjangi kalau dia perlu ditelanjangi. Paham nggak? Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, karena wanita model begini juga, model seperti kamu itu ada egoisnya, nak. Mau dipuaskan pikiranmu. Dan itu tidak bisa. Kamu pertahankan, kamu akan jadi orang yang tidak dewasa. Saya mau tanya, Pak, untuk menjadi seorang istri yang baik di mata Allah, apakah salah memiliki pikiran yang kritis? Memiliki pikiran kritis itu benar, tapi tidak harus diucapkan, harus lihat situasi dan kondisi. Kamu tahu apa artinya hikmat? Hikmat itu penempatan kata dan sikap yang tepat sesuai dengan waktu dan kondisi. Oke, teruskan. Apakah saya perlu diam saja dan pura-pura percaya walaupun saya tahu penjelasan suami saya ini bohong? Bukan pura-pura percaya. Memang kamu mau diam. Dan diam tidak harus berarti pura-pura. Begitu, nak. Kamu cerdas. Kamu wanita cerdas. Tapi kamu wanita yang juga punya pride. Dan ini yang harus ditundukkan. Oke? We love you. Tuhan memberkati kamu. Amin. Saudara, ini sudah usai 1049. Kita akan mengikuti ABAM di episode 1050. Tuhan memberkati.